sholat ataupun semedi itu tidak hanya terhenti pada prosesi ritual saja, tapi implementasinya ditindaklanjuti dengan laku. Makna sholat, makna apa? Rukun-rukun sholat itu ada subhanallah wa bihamdihi. Setiap bacaan-bacaan itu dijiwai sehingga nanti mencapai kekhusyuan dan kepasrahan di dalam menjalani ritual sholat. Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah-sunnah yang lain bagi yang memeluk agama Islam. Untuk agama-agama yang lain ya punya tata cara masing-masing. Semuanya mengerucut kepada penyatuan diri kepada Yang Maha Kuasa dalam bentuk ritual maupun perilaku. Perilakunya ya bagaimana setelah sholat itu kan perlu noleh kanan noleh kiri, kan berinteraksi dengan sosial. Bagaimana bisa kita menjadi umat atau manusia yang berada di tengah-tengah, bisa merangkul yang kanan maupun bisa merangkul yang kiri, kita satukan. Niku. Itu kan apa yang disampaikan Pak Hartono kan versi dari Islam, Pak ya. Bahwa itu kan versi dari Islam ketika kita melakukan sholat kan ada rukun sholat gini dan sebagainya kan. Nah, kalau versi Jawanya kayak apa, Pak? Kalau kita mau melaksanakan sembahyang. Versi Jawanya itu manekung atau semedi. Pada dasarnya hampir sama. Ya. Jadi manekung dan semedi dengan patrap khusus, dengan posisi tubuh khusus, dengan doa-doa yang khusus, dengan tata cara pengaturan nafas yang khusus, sehingga mencapai titik keheningan yang betul-betul hening. Tidak inilah repeng poncondrio iki wis kuping wis gak terpengaruh dengan suara-suara dari luar, bahkan bisa mencapai ini tidak mendengar sama sekali, meripat melek tapi gak roh, yang ada hanya ketenangan dan keheningan. Itu cara patrape wong Jawa. Terus ditindaklanjuti dengan laku. Laku seserawungan dengan sesama kawula. Semua ada patrap ritualnya dan semua ada patrap lakunya. Sehingga sholat ataupun semedi itu tidak hanya terhenti pada prosesi ritual saja, tapi implementasinya ditindaklanjuti dengan laku. Di Islam juga begitu. Cuma doanya beda dengan Jawa. Buddha juga sama. Ritualnya ada, perilakunya juga ada. Di Kristen, Katolik, Konghucu ya sama. Ibadahnya di gereja dengan doa dan perilaku rukun-rukunnya, ritualnya itu. Nuwun sewu, bukan berarti saya menghina atau meremehkan agama lain, jangan salah paham. Gerakannya ini. Itu yang Kristen maupun yang Katolik. Nah, Islam sudah umum, Jawa beda lagi, Buddha, Hindu beda lagi. Nah, itu semuanya menurut tuntunan mereka masing-masing. Dan kita tidak boleh duding-duding, waduh wong kutsluk sholat kok ngono carane lah. Duding ini loh, filosofi ini wong Jawa. Ki umpama aku didingin jenengan, salah iki mok siji. Lah iki sing telu ki arahnya kemana? Kan ke dalam diri saya. Gitu?
Iki wis ajarane wong Jawa ngene iki. Aja geman ndudingi wong lah. Sing baik kan tetap berada di tengah-tengah. Simbol jempol adalah simbol kebaikan. Dan aku ndudingi kae kae sesat. Lah iki telu iki malah luwih sesat 3 kali lipat. Makane di agama apapun selalu mengajarkan kebaikan, jangan menjelek-jelekan orang lain. Jangan menjelek-jelekan orang lain. Karena apa? Yang satu kejelekan ini milik orang lain, yang 3 ini ada dalam diri kita sendiri. Niki ulang-ulangannya filsafat, makna filosofis dari pelajaran Jawa. Makanya Jawa pun juga punya lelaku, perilaku setelah ritual Topo Broto. Artinya Topo Broto ora kok ndhuwulik ning kamar mengunci diri, gak peduk sapa-sapa mah dipedhuki sapa-sapa, bukan. Topo itu adalah mengendalikan, Broto itu laku, perilaku, mengendalikan sikap. Tetap berinteraksi dengan sesama makhluk. Karena apa? Tanpa perilaku lanjutan, tanpa penyempurnaan akhlak, maka sholat kurang lengkap, kurang sempurna, karena hanya terpaku kepada ritual saja. Ritual itu apa? Upacara. Masuk berupacara kok bar? Kan harus ada tindak lanjutnya sebagai perwujudan iman. Supaya apa? Syariatnya dapat, torekotnya oke, hakikatnya kita paham, ma'rifatnya jalan. Jadi komplit 4 hal ini tetap ada. Lain yang terpaku pada ritual saja hanya dapat 1. Sing telu hilang. Kan kurang lengkap. Jawa pun juga sama, patrapnya beda. Itu dalam hal masalah. Terus ini Pak, tujuan dari sholat ataupun sembahyang kalau versi Jawa itu sejatinya itu untuk apa, Pak? Untuk dalam versi Jawa? Ya. Tujuannya untuk apa? Ya antara sholat, sembahyang itu kan pasti kan kita punya tujuan. Nah, sejatinya tujuannya orang sholat, orang sembahyang itu untuk apa, Pak? Niku nggih sebagai suatu alat. Nggih. Jadi sholat niku namung alat. Semedi tata cara Jawa, sembahyang suatu alat. Media nggih, Media, bukan tujuan. Media gitu ya. Alat kanggo apa? Untuk mengenal Tuhan. Untuk lebih mendekatkan diri kepada kuasa-kuasa Tuhan. Dalam istilah nek Jawane manunggaling kawula kalawan Gusti. Supaya apa? Bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa, tetapi mengesa bersama Tuhan. Itu. Sehingga kita tidak lupa diri, siapa diri kita sebenarnya. Bahwa manusia itu adalah makhluk cahaya. Bukan sinar loh, nggih. Yang diturunkan ke bumi kemudian dibungkus casing dengan wujud raga, roh Allah masuk pada saat proses kejadian manusia. Terus dikongkon apa? Nek cara pernah juga ini diungkapkan di videonya Pak Darno, saya lihat, alastu birabbikum. Apakah kamu kenal siapa Tuhanmu pada saat si jabang bayi masih di dalam alam kandungan? Qalu bala sahidna. Jawaban kita pada saat itu. Ini menurut pelajaran Jawa ya enek, pelajaran agama Islam juga ada. Ada dalilnya. Jadi hampir sama. Sopo pangeranmu? Jawab kita Nur Insan yang pada saat masih di alam jabang bayi itu.
Ya, aku mengenalmu. Alas qalu bala syahidna. Aku menyaksikanmu. Akhirnya setelah lahir ke dunia, loh, kok malah lali? Nek ijek cilik ngono kae wis masih belum terkontaminasi. Tapi ketika sudah menginjak usia remaja duniawi masuk lain. Tugas kita adalah untuk mengenal Tuhan. Jangan sampai lupa diri. Ketika suatu saatnya kita kembali, tetap membawa pengalaman mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Indikatornya itu, jadi sholat itu suatu sarana, suatu indikator. Tujuannya apa? Penyempurnaan akhlak, nyampurnakno laku, nyampurnakno perilaku. Jawa yo, yang saya ketahui sama, hanya beda cara. Nah, cara Islam ini karena juga saya pernah menjalani dan sampai sekarang ya juga menjalani. Terus yang Jawa juga saya jalani. Tapi aja dianut lho nggih. Ini untuk konsumsi saya pribadi karena tiap-tiap orang itu beda. Walah, Pak Hartono kok penak men ngono. Loh. Jangan begitu. Nanti saya mengajarkan kesesatan. Sesuai dengan pemahaman masing-masing. Nek sing pahame jenengan begitu ya monggo dijalani. Karena beda guru, beda cara mengajarkannya dan beda cara penerapannya. Tapi intinya adalah sama, satu tujuan untuk mengenal Tuhan. Instrumennya sholat imam. Setelah ritual piye? Setelah sembahyang piye? Lah kok bar semedi tok wis sudah mendapatkan keterangan kedamaian. Turu ngorok, ora mergawe, ya klenger. Ndak mau berinteraksi dengan orang tanggane apa? Adek omah, ora gelem melok ewang-ewang. Tinggal turu. Lah ya kurang sempurna manifestasi atau implementasi dari sembahyangnya. Niku. Nggih.